Nah, nih saudara ya. Nah sekarang Ganjarnya dibully ini ya. Ganjar dibully saudara ya. Kasih rasain ya, Ganjar usai dirujak netizen. Senanglah Ganjar, jangan anak istri saya. Ya memang orang Indonesia memang begitu. Nah, ini kan umatnya kamu, ya kan? Kenapa marah netizen? Karena banyak yang sudah investasi, marah, ya kan? Dan mereka menaruh harap Ganjar ini nasionalis. Sekarang ternyata kan kadrun kan, terbukti kan? Ganjar menerima kemarahan warganet khususnya penggila bola seiring dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah U20. Menurut Ganjar, apa yang disampaikan warganet akun sosialnya merupakan sebuah risiko ya dari setiap keputusan dan pernyataan. Selalu sih itu risiko keputusan. Saudara, kalau Anda masih pengen Ganjar jadi presiden, tolol Anda itu. Tolol. Ya, semua akan kadrun pada waktunya, saudara ya. FIFA ungkap potensi sanksi usai Piala Dunia U20 batal. Masih kena sanksi lagi, saudara ya. FIFA menggarisbawahi soal potensi sanksi untuk Indonesia. Jadi nggak ada, itu beda Kanjuruhan sendiri karena kekerasan di dalam sepak bola itu. Yang ini U20 beda lagi, saudara. Ya, beda kasusnya. Jangan dicampur aduk. Nah, itu Indonesia itu orang Islam itu tidak pernah bisa objektif, menganalisa dengan objektif. Orang Islam itu selalu playing victim. Pokoknya kalau dia rugi, orang lain yang salah. Ya, kalau dia sampai goblok melarat karena Belanda. Ya, oh karena PKI, karena Belanda, karena Yahudi, karena Kristen, karena Aseng. Goblok, makanya selamanya kere orang Indonesia. Selamanya kere karena playing victim gitu loh, saudara. Dia nggak pakai otaknya, nggak objektif. Memang saya goblok. Kalau orang ngakui goblok, dia belajar, saudara. Tapi kalau orang goblok nggak mau ngaku goblok, dia nggak akan belajar. Apa? Makin goblok. Dia merasanya pinter. Oh, itu salahnya dia. Itu jadi tantang bong, salah dia kok. Bunuh dia. Nanti saya pinter. Orang Islam kan begitu kan? Mengapa Islam tidak berkembang? Karena dia salah. Karena kami dihalang-halangi. Maka saya bunuh dia. Karena kami dihina, maka saya bunuh dia. Maka saya bunuh dia. Karena dia begini, karena orang kafir jahat. Karena orang ini walau makhluk, ya kan? Goblok ya, lanjut lagi ya. Lihat. Ini ya, sanksi FIFA waktu kasusnya di mana ini saudara? Kanjuruhan, ya. Ya, tak bedanya. Sanksi FIFA dan Piala Dunia U20. Media Indonesia. Media asing sorot bahaya sepak bola di Indonesia. Ya, kematian 125 menurut realitas ya. Supporter memasuki lapangan saat terjadi kerusuhan pertandingan sepak bola antara Arema Persebaya ya. Ruwet ya, waktu yang mati 125 orang. Indonesia sedang dibayang-bayangi sanksi FIFA setelah terjadi mematikan di Stadion Kanjuruhan. Ya. Waktu itu belum mengumumkan, setidaknya ada 125 orang mati. Nah, media Eropa menyoroti tentang hooligans di Indonesia. Walau prestasi sepak bola Indonesia masih kurang di level internasional, tindakan kekerasan disebut kerap terjadi. Edan, saudara ya. Tapi lihat ini ya, saudara ya. Sekarang yang terbaru nih. FIFA ungkap potensi sanksi. Ini terbaru, saudara. Tadi malam ya. Setelah kita live itu ya, FIFA ungkap potensi sanksi usai Piala Dunia U20 batal. Masih kena sanksi lagi, saudara ya. FIFA menggarisbawahi soal potensi sanksi untuk Indonesia. Jadi nggak ada, itu beda Kanjuruhan sendiri karena kekerasan di dalam sepak bola itu. Yang ini U20 beda lagi, saudara. Ya, beda kasusnya. Jangan dicampur aduk. Nah, itu Indonesia itu orang Islam itu tidak pernah bisa objektif, menganalisa dengan objektif. Orang Islam itu selalu playing victim. Pokoknya kalau dia rugi, orang lain yang salah. Ya, kalau dia sampai goblok melarat karena Belanda. Ya, oh karena PKI, karena Belanda, karena Yahudi, karena Kristen, karena Aseng. Goblok, makanya selamanya kere orang Indonesia. Selamanya kere karena playing victim gitu loh, saudara. Dia nggak pakai otaknya, nggak objektif. Memang saya goblok. Kalau orang ngakui goblok, dia belajar, saudara. Tapi kalau orang goblok nggak mau ngaku goblok, dia nggak akan belajar. Apa? Makin goblok. Dia merasanya pinter. Oh, itu salahnya dia. Itu jadi tantang bong, salah dia kok. Bunuh dia. Nanti saya pinter. Orang Islam kan begitu kan? Mengapa Islam tidak berkembang? Karena dia salah. Karena kami dihalang-halangi. Maka saya bunuh dia.
Karena kami dihina, maka saya bunuh dia. Maka saya bunuh dia. Karena dia begini, karena orang kafir jahat, karena orang ini walau makir, ya kan? Jangan salahin orang lain, tapi improve. Itu salahnya orang lain. Ini karena itu. Aduh, ya. Beda ya saudara ya. Nah, nih saudara ya. Nah sekarang Ganjarnya dibully ini ya. Ganjar dibully saudara ya. Kasih rasain ya, Ganjar usai dirujak netizen, senanglah Ganjar, jangan anak istri saya. Ya memang orang Indonesia memang begitu. Nah, ini kan umatnya kamu, ya kan? Kenapa marah netizen? Karena banyak yang sudah investasi, marah, ya kan? Dan mereka menaruh harap Ganjar ini nasionalis. Sekarang ternyata kan kadrun kan, terbukti kan? Ganjar menerima kemarahan warganet khususnya penggila bola seiring dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah U20. Menurut Ganjar apa yang disampaikan warganet akun sosialnya merupakan sebuah risiko ya dari setiap keputusan dan pernyataan. Selalu sih itu risiko keputusan. Saudara, kalau Anda masih pengen Ganjar jadi presiden, tolol Anda itu. Tolol. Ya, semua akan kadrun pada waktunya saudara ya. Ya. Kalau mau menyerang, seranglah Ganjar, jangan serang istri saya, jangan serang anak saya. Inilah orang Indonesia, ya. Ini orang Indonesia, ya kan? Waduh, nggak ngerti dah. Terakhir ya saudara, saya tunjukkan. Nah ini ya, ini pernah kita bahas dulu ya di Zoom tahun lalu atau 2 tahun lalu. Malah beberapa kali kita bahas. Tapi ini saya dapat kiriman dari beberapa teman. Selama populasi muslim tetap 1% dari negara tertentu, mereka akan dianggap sebagai minoritas yang mencintai cinta damai dan bukan ancaman. Kalau populasi muslim cuma 1%, 1% itu gini loh, kalau jumlah penduduknya itu 100.000, maka Islamnya cuma 1.000. Kalau penduduk Islamnya itu 10 juta, maka Islamnya itu ya 1%-nya berapa? 100.000 saudara. Ya. Maka itu Islam itu akan damai, akan rahmatan lil alamin itu saudara ya. Kalau cuma 1% saudara, ya. Bahkan lihat ya, bahkan mereka mungkin ditampilkan dalam artikel dan film stereotip untuk keunikan warna-warni mereka. Makanya Amerika itu gemar menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin itu saudara ya. Bersimpati. Karena wow ya ginak-ginuk, imut-imut orang Islamnya cuma 1% saudara, imut-imut saudara ya, kasihan ya. Kanada 1,9, Cina 1%, Italia 1,5%, Norwegia 1,8. Tapi begitu menginjak 2% saudara, 2-3%, mereka bersifat agresif dari etnis minoritas lain, dari kelompok yang tidak puas dengan perekrutan besar dari penjara dan geng jalanan. Denmark misalnya ya, Denmark 2%, Jerman 3,7%, Inggris 2,7%, Spanyol 4%, Thailand 4,%. Ngeri ya saudara ya, mereka mulai ada demo-demo ya agresif. Dari 5% mereka terlatih pengaruh berlebihan sesuai dengan presentasi populasi mereka. Mereka akan mendorong pengenalan makanan halal. Kalau dari 5%, kalau 10 juta maka 500.000. Mereka akan mendesak supaya pemerintah mengesahkan makanan halal. Ya, contohnya di Belanda sudah ya, desakan-desakan itu ya, makanan halal, masjid pakai toa, ya. Boleh nggak bikin masjid di Eropa? Boleh saudara. Yang nggak boleh itu pakai toa. Tapi akhirnya mereka minta pakai toa ya, di Apeldoorn itu ya, sama di Den Haag ya, ada masjid yang pakai toa. Di Berlin itu gara-gara COVID kemarin, maka masjidnya boleh pakai toa ya. Karena nggak boleh kumpul di masjid kan. Dan itu pun bukan nggak boleh sebetulnya. Mereka ilegal, cuma nggak dimarahin. Biasanya ditangkap langsung toanya, dicopot. Ya. Prancis 8%, Filipina 5%, Swedia 5%, ya, Swiss 4,3%, Belanda 5,5%, Trinidad Tobago. Pada titik ini mereka kan bekerja mendapatkan pemerintah yang berkuasa. Ada Partai Deng di Belanda ya, Partai Deng itu ya, Partai Deng. Oh tapi banyak yang korup ya. Bukan Partai Deng, udah tutup ya. Ada Partai Turki Maroko gabungan ditutup ya. Jadi terlarang gara-gara mereka nepotisme. Ya, banyak nepotisme. Korupsi dan nepotisme. Ketika mereka mencapai 10% dari populasi, mereka akan meningkatkan pelanggaran hukum sebagai alat keluhan tentang kondisi mereka. Pembakaran mobil di Paris,
Contohnya yang di Denmark itu juga sama ya. Oh ini Al-Quran dibakar, mobil polisi dibakar, saudara ya. Gara-gara Al-Quran dibakar, mobil polisi dibakar. Tindakan kafir apapun yang menyinggung mereka akan menghasilkan pemberontakan dan ancaman. Guyana 10%, India 13%, Israel 16%, Kenya 10%, Rusia. Ya. Setelah 20%, mereka mengharapkan kerusuhan pemicu ya, formalis milisi, pembunuhan sporadis, pembakaran gereja, sinagog. Ethiopia itu contohnya ya, 30%. Pada 40% Anda akan menemukan pembantaian yang meluas. Bosnia, Chad, Lebanon. Sebenarnya ada satu lagi ya, yang di ini ya, Nigeria ya, di Nigeria. 60% Anda mengharapkan persekusi tanpa batas. Ya, Albania, Malaysia, Qatar, Sudan. Setelah 80% mengharapkan negara menjalankan pembersihan etnis dan genosida. Contohnya Bangladesh, Mesir, Gaza, Indonesia, Irak, Yordan, Maroko, Pakistan, Palestina, Suriah, Pakistan, Turki, Arab. 100% mereka akan membawa kedamaian karena semua orang adalah salah satunya. Ya, mereka kan membawa kedamaian, tetapi kedamaian versinya mereka tetap perang. Afghanistan, Arab Saudi, Somalia, Yaman, berani ngoceh bunuh saudara, ngoceh dikit satu saja bunuh. Kenapa damai? Karena ada yang berani ngomong bunuh langsung saudara. Ya Arab Saudi, ya kan contohnya kan. Arab Saudi, Afghanistan, Somalia, Yaman. Ngeri ya saudara ya. Oke lanjut. Siapa ini? Robert. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,